إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah, semoga senantiasa dalam hidayah dan taufik Allah Azza wa Jalla hingga akhir hayatnya. Tema khutbah kita pada kesempatan siang hari ini terkait dengan sebab-sebab doa dikabulkan dan sebab-sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin tidak asing jamaah sekalian dengan kata-kata doa, dan bahkan kita sering mengulangnya dalam sholat kita, dalam setelah selesai sholat kita, atau dalam zikir pagi dan petang kita dan selanjutnya. Namun kita merasakan itu berlalu begitu saja tanpa ada makna, tanpa menyisakan kemanisan, asar atau pengaruh dari doa itu. Kenapa? Hal ini bisa jadi karena apa? Lemahnya ilmu kaum muslimin, lemahnya iman mereka, dan juga ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dari ibadah yang mereka lakukan, termasuk doa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa. Jadi doa ini banyak sekali. Bahkan ibadah itu adalah doa. Wal ibadatu hiya ad-du'a. Kita beribadah, salat, bahkan kita duduk di majelis ini adalah doa dengan amal ibadah kita. Berharap agar Allah menerimanya dan juga mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada doa ul ibadah, ada doa ul mas'alah, dengan kita meminta melalui lisan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Bahkan termasuk juga ruqyah syar'iyyah. Ketika kita meruqyah diri kita atau pasien atau keluarga kita yang tertimpa penyakit, baik itu penyakitnya sifatnya medis ataupun non medis, ini adalah bahagian dari doa. Maka cakupan doa ini sangat luas sekali jemaah sekalian. Maka kita harus betul-betul memahami, sehingga dengan itu kita maksimal dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di antara sebab dikabulkan doa yang pertama adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan menjauhi kesyirikan. Makanya Allah mengatakan, "Ud'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Berdoalah kalian dengan penuh keikhlasan dalam agama ini meskipun orang-orang kafir itu mereka tidak menyukainya, membencinya. Maka di sini Allah memerintahkan kita dalam berdoa kepadanya dengan penuh keikhlasan. Ikhlas di sini adalah at-tauhid, mengesahkan dalam beribadah kepada Allah hanya kepadanya semata, dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah syarat utama. Makanya Allah SWT jangankan
orang-orang pelaku kesyirikan, pelaku-pelaku kekufuran, seorang muslim yang lalai saja dalam doanya, Allah tidak kabulkan. Makanya dalam sabda Nabi SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Ya, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kalian itu dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doamu, doa kalian. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang apa? Lalai dan lengah. Kita doa sama Allah, hatinya mikirkan dunia, memikirkan pekerjaan, memikirkan istri, memikirkan gaji bulanan, ya. Seorang berdoa sambil main-main dengan HP-nya. Seorang berdoa kepada Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil bercanda dengan temannya. Maka ini bagaimana Allah akan kabulkan? Apalagi dosanya itu adalah kesyirikan. Maka solusinya bagaimana jamaah mulia? Kita mesti untuk mempelajari akan tauhid. Ya, bagaimana tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan apa saja pembatal-pembatal dari tauhid itu, sehingga dengan kita mengilmuinya kita bisa terhindar dari kesyirikan kepada Allah, sehingga kita menjaga tauhid kita. Kemudian yang kedua adalah yakin. Sebagaimana hadis yang khatib bawakan barusan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi jemaah sekalian, kalau kita doa, mau kita ruqyah atau kita ibadah, itu jangan setengah-setengah hatinya. Coba deh, barangkali Allah kabulkan doa saya. Kebetulan saya lagi sakit gigi, kebetulan saya lagi sakit perut, atau saya lagi sakit jantung, sakit pencernaan. Mungkin barangkali Allah akan kabulkan. Coba deh baca Al-Quran, coba deh baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Ini tidak akan Allah kabulkan. Ya, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah pasti akan kabulkan. Tidak boleh ragu. Tidak boleh kita itu dengan Al-Quran coba-coba. Jamaah mulia, harus yakin. Gimana kita seorang muslim kok ragu dengan sesuatu yang meyakinkan, yang tidak ada keraguan sama sekali, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia yang sahih dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ragu jamaah. Ini ada sebagian dari kaum muslimin, bahkan dia orang yang berilmu agama yang tinggi, kadang-kadang ragu, tidak yakin dengan apa yang dia baca. Bahkan dia menyebarkan keraguan. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh bagi seorang muslim demikian. Makanya ketika kita sudah masuk dalam doa penuh dengan kekhusyuan, Allah pasti kabulkan saya. Allah pasti akan terima doa saya. Allah pasti akan sembuhkan saya. Yakin. Karena Al-Quran itu tidak meragukan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Lawan dari keimanan siapa? Yaitu orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang ragu. Maka tidak boleh ragu. Jemaah, ini yang selama ini bisa jadi salah satu sebab kita itu doa kok merasanya hampa, tidak merasakan apa-apa. Ya, dalam 24 jam ya begitu aja. Doa, kemudian selesai pulang ke rumah. Sholat, selesai pulang ke rumah. Minta ini, minta itu, ya seperti rutinitas saja. Tidak memberikan makna terhadap jiwa kita, terhadap hati kita, terhadap keimanan kita. Oleh karena itu, kita harus perbaharui jemaah yang mulia. Kita harus perbaharui. Kita harus berubah. Jangan kita seperti itu terus sampai akhir hayat kita. Sampai kapan? Ya. Maka kita perlu untuk memperbaharui. Maka oleh karena itu, kesimpulannya apa? Harus yakin, tidak boleh ragu. Ya, tidak boleh ragu seorang muslim. Yang kedua, yang ketiga, ya, hendaknya seorang muslim dalam berdoa dia menempuh adab-adab dalam berdoa. Di antaranya apa?
dengan menyebut nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih." Ya, dan milik Allah lah semua asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, berdoalah kalian dengannya. Yaitu apa? Dengan nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah, ketika kita berdoa, sebut nama Allah. Ya Rahman, irhamni, ya Ghaffar, ighfirli, ya Razzaq, urzuqni. Wahai yang Maha pemberi rezeki, berikanlah ya aku rezeki. Ya Ghaffar, yang Maha pengampun, ampunilah hambamu. Minta sama Allah. Allah yang jamaah yang mulia, Allah itu semakin diminta, itu semakin demen nama kita. Semakin Allah itu diminta, semakin sayang kepada hambanya, semakin senang kepada hambanya. Beda sama manusia. Kalau kita minta sama orang, bahkan sama orang tua sendiri, kesel. Orang tua lagi nggak ada uang, kita minta, bagaimana? Dia akan marah. Apalagi sama teman, apalagi orang yang tidak kita kenal. Ya, tapi Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, semakin diminta oleh hambanya, Allah akan semakin memberi, tidak ada bosannya. Bahkan para sahabat Nabi SAW minta sama Allah, bahkan sampai sendalmu yang putus itu minta sama Allah. Sendal kita putus, ini pulang masjid, kalau andainya sendal kita putus, minta sama Allah. Hadis Nabi yang bilang. Ini kadang aneh kaum muslimin, dalam kondisi genting mereka tidak minta, lupa sama Allah, malah datang ke dukun, datang ke kuburan, ya, mohon kepada orang yang sudah mati. Ya, ini kebalik. Hendaknya kita kembali kepada Allah, minta langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang selanjutnya adalah berdoa dengan apa? Melihat waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya hari Jumat ini kita perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian juga kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang kita inginkan, ya, selama itu dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kita bahas tentang penghalang dikabulkannya doa. Apa saja yang menyebabkan doa seorang hamba itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, sebenarnya ini adalah kebalikan dari yang awal kita bahas, yaitu dosa dan maksiat. Ini dalam istilah Tibun Nabawi disebut dengan masalah internal seseorang. Karena manusia itu terbagi menjadi dua. Ada genetik gen panas dan genetik gen dingin. Genetik gen panas punya sifat positif dan negatif. Positifnya apa? Mudah berteman, mudah marah, ya, visioner, orangnya itu apa? Rajin, ya, mudah dalam berbicara, pintar dalam berbicara, setia kawan, mudah dalam memberi, orangnya itu dermawan. Tapi dia punya sifat negatif, memiliki hawa nafsu dan syahwat yang kuat, dan juga apa? Selalu ingin di depan. Oleh karena itu kelemahannya apa? Dia akan mudah tergoda dengan syahwat, bermaksiat kepada Allah, ya, berbuat zalim dengan kekuasaan yang dia miliki, manakala keimanan dan ilmunya lemah. Demikian juga genetik gen dingin atau istilah sekarang dengan introvert, ya. Dia punya sifat positif dan negatif. Positifnya apa? Orangnya nafsunya tidak terlalu kuat, syahwatnya tidak terlalu kuat, makanya dia orangnya bisa disiplin. Rajin puasa Senin Kamis, rajin apa? Sholat malam. Ya. Orangnya itu sangat disiplin dalam kehidupannya sehari-hari, kuat dalam tekanan, melakukan aktivitas yang monoton dan sebagainya. Tapi dia punya sifat negatif, was-was, rasa dendam yang lama dia simpan, ya.
dan juga pelit, tidak suka untuk memberi dan sebagainya. Maka ini adalah masalah-masalah internal. Ketika kita mengikuti korin yang ada di dalam tubuh kita dengan bisikan-bisikannya, ini akan terus mengajak kepada keburukan-keburukan. Saat kita mengikutinya, maka kita memperburuk internal kita yang sifatnya negatif. Oleh karena itu, kami dalam malang melintang dalam menghadapi pasien atau orang-orang yang sakit, baik itu medis maupun non-medis, gangguan jin dan sebagainya, ketika dia masih ada masalah internalnya yang negatif, itu akan sulit untuk didobrak. Mau dibacain Al-Quran sampai selesai sekalipun akan sulit, karena dia tidak memperbaiki dan tidak menyadari kekurangan internalnya dia. Sifat-sifat negatifnya dari genetik panas misalnya, masih ada kesombongannya, masih ada rasa tidak mau disalahkan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, membela diri, rasa sombong yang terus ada, emosi yang tidak terkendali. Ini bagaimana? Doanya akan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana Al-Quran itu akan bermanfaat bagi dirinya, sementara sifat-sifat negatifnya itu masih bercokol di dalam jiwanya, masih mengikuti bisikan-bisikan korin yang ada di dalam tubuhnya. Demikian juga genetik gen dingin, masih terus was-was, berprasangka buruk terhadap tetangganya, terhadap dirinya, terhadap keluarganya, masih dendam dengan keluarganya atau dengan saudaranya, benci yang menahun, yang lama, masih pelit, sulit untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan selebihnya. Bagaimana mungkin? Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Bagaimana mungkin Al-Quran yang dibacakan itu akan bermanfaat untuk dirinya, sementara dia tidak mau untuk menyadari akan kesalahan-kesalahan internalnya dia, dan tidak mau untuk memperbaiki akan internal negatifnya dia. Ini penghalang. Sebaliknya, ketika kami jumpai seorang muslim yang dia dalam kondisi sakit, mengeluhkan penyakitnya, ketika dinasehati akan sifat-sifat negatif dari internalnya, dan dia menerima dengan sepenuh hati, dia ridho, dia pasrah kepada Allah, dia kembali kepada Allah, dia taubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka saat itu Allah turunkan kesembuhan, Allah hilangkan penyakit-penyakitnya, Allah terima taubatnya, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doanya. Ini luar biasa. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Nabi menyebutkan ada seseorang yang safar, rambutnya acak-acakan, bajunya sudah lusuh. Dia minta sama Allah, angkat tangannya tinggi-tinggi minta sama Allah, ya Rabb. Sementara makanannya itu dari yang haram, minumannya dari yang haram, baju yang dia pakai itu baju haram, Bagaimana Allah akan kabulkan doanya? Dia masih bergelimang dosa, dia masih kerja di bank-bank riba, dia masih memiliki pinjaman-pinjaman yang ada bunganya, dia masih kredit motor dengan ada denda. Ini adalah penghalang. Ini bagian dari transaksi uang haram yang menghalangi doa-doa kita itu mengetuk langit-langit Allah. Bagaimana mungkin Allah akan ijabahkan doa seorang hamba ketika apa yang dia ucapkan adalah dosa, ketika apa yang dia langkahkan adalah dosa, ketika apa yang dia masukkan ke dalam lambungnya, anak dan istrinya adalah yang haram di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya jemaah sekalian, sebelum kita doa sama Allah, dahulukan dengan taubat dulu. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jangan menyalahkan. Jangan sekali-kali mencari pembelaan dalam taubat itu. Pasrah. Ya Allah, hamba-Mu penuh dosa ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu mengakui akan semua kesalahan hamba-Mu ya Allah. Ketika jemaah sekalian sudah betul-betul pasrah sama Allah, ridho dengan takdir Allah, tawakal dengan sepenuhnya kepada Allah, maka saat itu hidayah dan taufik datang mengetuk hati kita. Maka saat itu kesembuhan dan doa-doa Allah ijabahi.
dan menggetarkan langit-langit Allah, maka saat itu Allah akan ijabahkan doa-doa kita. Makanya mas sekalian, jangan ya, kalau kita mau sembuh, kalau kita mau apa, Allah jadikan manfaat Al-Quran dan doa-doa yang kita minta sama Allah, kembali kepada Allah dengan seutuhnya, jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu ya. Jangan kita itu masih berbuat dosa ya, dan perbaiki masalah-masalah internal kita, sifat sombong kita, sifat was-was kita, dan sebagainya. Maka dengan ini merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa. Kemudian juga jangan tergesa-gesa. Makanya Nabi SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autullaha falam yustajab li. Ya, Allah akan senantiasa mengabulkan doa kalian selama kalian tidak tergesa-gesa. Yaitu orang yang mengatakan, aku sudah doa kok nggak dikabulkan sama Allah. Ya, maka orang yang tergesa-gesa pengen cepat-cepat dikabulkan sama Allah, Allah tidak akan kabulkan justru. Harus sabar. Hari ini kita doa, besok doa lagi, terus minta sama Allah. Jangan kita merasa putus asa dengan apa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalaupun seandainya Allah belum kabulkan doa yang kita minta 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu, yakinlah Allah mengabulkan doa itu dengan 3 cara. Ya. Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin illa yustajaba lahu bi ihda thalath. Tidaklah seorang muslim yang doa sama Allah melainkan Allah akan kabulkan dengan 3 cara. Imma an yu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama apa? Langsung Allah kasih apa yang dia minta. Minta istri, langsung Allah kasih. Minta mobil, langsung Allah kasih. Ya. Minta harta, langsung Allah kasih. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Cara yang kedua, Allah simpan untuk tabungan akhirat. Justru ini nanti di akhirat kita lebih milih yang nomor 2 ini, agar semua doa yang kita minta jadi tabungan akhirat, ya. Karena di dunia ini sementara. Kemudian yang ketiga adalah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithliha. Atau yang ketiga, Allah palingkan dia dari keburukan yang senilai doa yang dia minta itu. Kita minta mobil misalnya, ya, tapi Allah selamatkan kita dari kecelakaan mobil. Kita minta motor, Allah selamatkan kita dari patahnya kaki saat jatuh dari rumah misalnya. Ini adalah salah satu, Allah kabulkan doa. Jangan kita itu beranggapan doa itu harus apa yang kita minta langsung jadi, tidak. Maka karena itu seorang muslim tidak bosan-bosannya berdoa sama Allah. Sekecil apapun, sedetail apapun, selalu kita minta kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, dan juga diawali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Lalu kita penuhi adab-adab dalam bertaubat dan penuh dengan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga ini memberikan manfaat kepada kita. Ya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.